Kita langsung sini. Tetap semangat ya. Tentunya kami menyambut baik karena ini adalah bagian dari promosi tidak hanya untuk Kota Jogja, tetapi beberapa kabupaten yang ada, dan yang pastinya ini sangat cocok di Kulon Progo dengan suasananya yang sejuk walaupun sudah jam segini ya, sehingga tidak panas seperti di kota gitu. Tentunya ini bagus sekali sehingga runner ini juga bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lain di Jogja, bukan hanya di Malioboro gitu ya, tapi bukan hanya pemandangan di kota dari Sleman dan Bantul saja, tetapi Kulon Progo ini pemandangannya luar biasa, sehingga ini bisa menambah semangat teman-teman desa wisata juga, dan juga yang pasti adalah memberikan semangat kepada rekan-rekan seluruh yang menjadi track dari World Run ini. Menambah dari pandangan tadi soal sekarang ada pergeseran tren untuk promosi wisata yang menggunakan terowongan ini. Trennya adalah mereka lebih percaya dengan konektivitas media sosial, gitu ya. Sehingga ini harapannya satu upload maka akan banyak orang yang melihat, dan dampaknya dari situ, daripada kita effort yang besar tetapi dampaknya share-nya itu sangat kecil. Sehingga sebenarnya ini pariwisata itu kan about trust gitu ya, tentang kepercayaan. Bagi mereka yang melakukannya itu maka mereka sudah percaya, dan biasanya orang yang kenal dengan yang mengupload itu maka akan terbangun juga trust-nya. Nah ini tentunya word of mouth-nya tersebarnya di situ itu lebih efektif. Oh, saya biasanya 45. Kalau 21 terlalu. 21 M. Sama tujuannya ini memang memperkenalkan kawasan pariwisata Borobudur, khususnya kita kan memiliki keunikan tersendiri di Pegunungan Menoreh. Keunikan dalam arti kata, kalau kita lihat dulu kisah-kisah 80-an 90-an itu ada novelnya ya, kemudian Cerbung gitu ada, kemudian belakangan di 2020 ternyata dunia pun melihat Menoreh ini punya potensi biosfer yang luar biasa, maka dia masuk kategori cagar biosfer oleh UNESCO. Jadi UNESCO pun bukan nggak ada kerjaan juga, artinya melihat memang ada potensi-potensi di Menoreh ini, sehingga dilabeli cagar biosfer dunia. Menoreh tidak sendiri, jadi Menoreh, Merbabu dan Merapi itu dimasukkan dalam satu klaster. Tadi kita dengarkan apa keunggulannya. Kalau Menoreh ini tadi kan lempeng Pekapuran, kemudian kalau ke sebelah selatan ada flora dan faunanya juga khas di sini. Ini yang ingin kita perkenalkan sebagai atraksi wisata baru, bukan lagi mengeksploitasi Borobudur yang selama ini terjadi, atau Malioboro yang kita lihat bagaimana sudah beban yang mereka terima. Kan kita nggak mungkin juga menolak orang mau berwisata, ingin tahu Jogja, ingin tahu Jawa Tengah. Maka kita yang harus memperluas area permainan mereka. Selain desa-desa wisata, tentunya di daerah Menoreh ini desa wisatanya sudah cukup banyak. Meskipun Doronya jarang, memang baru Sabtu Minggu. Jadi karena selalu di desa wisata yang sudah mendapatkan anugerah ADWI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja di Menoreh ini sudah ada Widosari, kemudian ke selatan ada Jatimulyo, selatan barat sedikit yang masuk ke Purworejo itu ada Pandan Rejo yang juga sudah mendapatkan penghargaan ini, dan juga yang akan menuju di tahun-tahun yang akan datang dengan binaan intensif dari provinsi atau daerah istimewa Yogyakarta. Kami harapkan desa-desa wisata di daerah Menoreh ini bisa menerima tamu internasional dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kalau pemilihan Kenapa lari begitu Pak? Terus kemudian di sini kan melibatkan UMKM, terus warga lokal juga ikut serta jadinya dia bisa belajar
bergeser secara alamiah bagaimana pengadaan event seperti ini? Ada perubahan cara berwisata, khususnya bertumbuhnya wisata yang berbasis olahraga yang awal-awal pas Covid itu dikuasai oleh goes. Kita lihat 2 tahun terakhir ini bergeser ke lari, tidak hanya road tapi ke perbukitan, trail run. Dan kenapa kami pilih berlari? Sebenarnya tidak hanya berlari, kita juga sudah pernah musik, juga melakukan sepeda. Berlari ini punya keuntungan teknis yang lebih bukan lebih mudah, lebih adaptif terhadap keadaan. Kita tidak perlu membuat trek, hanya mencari belok-belok yang alamiah, yang mana yang sesuai, sehingga tidak melakukan perubahan kontur yang pada alam, dia tetap bisa kita perhatikan. Yang kedua, dengan berlari seperti ini kan mengitari beberapa desa nih, 3 kabupaten. Dari sini kita start di Kulon Progo, kemudian teman-teman ini dari bawah ini masuk ke Purworejo, kemudian setelah nanti Bukit di Benowo, mereka turun ke Magelang, kemudian naik lagi ke Kulon Progo, kemudian turun di finishnya nanti di Kulon Progo. Jadi ada beberapa desa yang juga memiliki atraksi-atraksi, baik atraksi alam maupun atraksi budaya yang akan dilalui oleh teman-teman pelari. Tipikal pelari tidak hanya mencari keringat, mereka bukan mencari medali finisher semata, tapi bagaimana enjoy. Maka biasanya mereka itu akan melakukan selfie dan akan mempromosikan di acara ini. Bayangkan ya, 1000 pelari hari ini, ada 1006 pelari. Kalau mereka semua upload keindahan ini, mudah-mudahan bisa terpromo dengan baik dan tidak hanya alami, ada produk. Teman-teman pelari kan melihat produk-produk UMKM yang betul-betul diproduksi oleh teman-teman di desa-desa yang dilewati. Harapan kami ini tentu memberikan pengaruh yang baik dalam arti kata ini kehadiran 1000 pelari ini kan menambah motivasi teman-teman Pak Kades membina masyarakat ini, teman-teman Pagar Harjo, bahwa menerima 1000 orang di Pagar Harjo bukan sesuatu yang tidak mungkin dan bukan sesuatu yang hanya sekali, kita akan bisa bilang ini kan menambah motivasi. Jadi harapannya itu akan memberikan dampak. Yang kedua, pelari-pelari ini pada nginep. Kapasitasnya saya tanya Mas Harfi hanya mampu menampung 400-an pelari. Jadi dari 1000 pelari ditambah beberapa lagi ofisial, sebagian itu tadi shuttle dari Kota Jakarta. Jadi mereka menginap di sekitar Malioboro karena naik kereta, naik pesawat. Nah, kita siapkan dari stasiun kereta satu bus lagi ke kawasan ini dan mereka akan melakukan dampaknya. Insya Allah ada, nanti akan kita evaluasi. Juga pagar gitu, biasanya kan kualitas batas gitu. Yang pertama, kami memang tadinya melihat ini kan antara Kulon Progo, Purworejo atau Magelang. Kita cari mana yang kapasitasnya terbaik. Tadinya kami memilih mau di Purworejo, tapi jarak antara lapangan dengan akomodasi yang tersedia itu relatif jauh ya, karena di Pagar Harjo ini sudah banyak homestay, glamping. Kemudian di Pagar Harjo pun tadinya ada pilihan juga Plono Camp, tapi setelah dihitung untuk 1000 orang kenyamanannya memang ada di lapangan desa ini ya Pak Kades ya. Mulai tadi Pak Kades pengen promo juga, itu miliknya Pak Kades soalnya destinasinya. Tapi setelah dihitung tanah lapang ini lebih realistis, bukan hanya untuk kita berkumpul, tapi juga parkir dan lain-lain. Kalau yang ditawarkan pesertanya ada 1006 yang mendaftar, kemudian ada yang undangan. Nah, berasal dari 17 provinsi dan alhamdulillah ada 31 peserta yang memegang paspor non-Indonesia. Jadi kita juga cukup bergembira, ada teman-teman yang asing juga ikut. Tahun lalu di Forest Run itu kita yang berpaspor non-Indonesia itu 13 orang, ini 31. Mudah-mudahan ini bukan akal-akal teman-teman ya, 13 dari 31 gitu. Hanya sama.
Tapi ada kok datanya tadi kan kita lihat teman-teman ini memang sudah biasa ikut berlari. Ada atlet dari nasional. Atlet nasional belum ada atlet nasional, tetapi ada beberapa memang yang sudah rutin ikut trail run. Mancanegaranya dari mana aja? Mancanegaranya yang saya ingat betul Kolombia ya, karena ketemu di Dieng 3 minggu yang lalu, finisher pertama di Dieng waktu itu beliau 30 kilo. Kemudian ada Singapura, Malaysia, Namibia, Jepang, Zimbabwe, Gambia ya, saya masih ingat nama-nama yang dulu. Gambia, Bahrain di Samarkand. Khawatir dikejar Pak Kasmal. Terima kasih ya teman-teman. Izin foto. Kupikir foto bareng sama Gusti. Iya foto bareng. Macam dah. Jangan kemana ke depan. Ini juga ya, jadi silakan diborong. Harganya murah meriah ya, mulai dari Imbau kepada kiri dan kanan. Akhirnya selamat datang. ada jahe yang